kita coba lihat pakai Fibonacci retracement dia sampai berapa. Nah, kalian bisa lihat ya, retracement dia ini di area imbalance dan juga golden ratio Fibonacci 0.6 ya teman-teman. Nah, dan dia berhasil tertahan di area sini, baru dia down lagi. Dan kemungkinan besar teman-teman semuanya ini ada potensial dump lagi sampai ke area bawah. Ini ada potensial dump lagi ya teman-teman untuk si Bitcoin ini sampai ke area. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini teman-teman, di sini gua mau ngasih analisa lagi ya pergerakan harga Bitcoin, dia mau kemana, dan tentunya apakah dia bakal melanjutkan penurunannya dia karena udah ada yang namanya lower low, atau dia malah bouncing sampai ke area 88k. Nah, oke teman-teman, jadi di sini gua akan coba menganalisa secara singkat pergerakan harga Bitcoin, dia mau kemana, dan ada beberapa pakar ekonomi yang memprediksi harga Bitcoin untuk saat ini dia bisa sampai ke area maksimum levelnya di area 80k ya teman-teman. Nah, di sini gua akan coba ngasih tahu ke kalian bahwa kemarin di channel gua ini udah analisa Bitcoin ya teman-teman. Tapi ya memang analisanya itu sampai ke area berapa gitu. Nah, kemarin tuh gua ngasih pergerakan harga Bitcoin ini ya. Jadi gua tuh udah ngasih pergerakan harga Bitcoin ya. Ini gua udah lengkap ngasih pergerakannya mau kemana dan kemana. Nah, yang pertama teman-teman, bahwa Bitcoin ini menurut gua bakal masuk ke area Fibonacci atau area supply-nya yang ada di area sekitar sini 62 lah ya, 62 sampai 64 ya teman-teman. Nah, area-area sini lah pokoknya. Dan sekarang Bitcoin ini udah masuk sebenarnya. Bitcoin ini masuk ke area ini. Nah, ke area supply yang ada di sini, terus dia down sampai ke area bawah. Tapi memang Bitcoin ini nggak masuk ke area Fibonacci yang sudah kita tentukan. Nah, tapi teman-teman, di sini gua akan ngasih tahu pergerakan harga Bitcoin selanjutnya mau kemana. Apakah dia potensial dump atau malah bisa kenaikan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kemarin itu ini chartingan gua, ini kita profit ya di Bitcoin karena kita ngelong dulu di area sini. Ini kalian bisa lihat di VIP group kita. Nah, di sini juga gue di channel gratis juga gue sering ngasih informasi ya. Jadi langsung aja masuk, linknya udah gue sediakan di deskripsi video ini. Nah, kalian bisa lihat ya di VIP. Kemarin tuh gua ngelong Bitcoin ya. Jadi kemarin tuh ngelong Bitcoin. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini chartingnya. Kemarin tuh gua ngelong Bitcoin dan udah TP max ya. Sebenarnya udah TP max dan langsung jebret ke atas Bitcoin ini. Dan di sini teman-teman, gua akan ngasih informasi terupdate lagi pergerakan harga Bitcoin. Dia mau kemana sih? Apakah dia bisa breakout ke bawah lagi ke area 40k lagi, atau malah sebaliknya dia bisa ke area 50k. Nah, oke, tanpa basa-basi kita akan langsung aja ke inti videonya atau ke chartingannya si Bitcoin ini mau kemana. Nah teman-teman, sebelum masuk ke chartingannya, ini ada pakar market yang menetapkan harga Bitcoin untuk Agustus 2024 ini. Kalian bisa baca-baca di sini. Jadi analis tersebut Bitcoin menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dan didukung oleh koreksi 25% baru-baru ini, dianggap sebagai hal normal ketika ada yang namanya bullish siklus ya teman-teman. Trading short juga mengamati bahwa Bitcoin telah ditutup di atas rata-rata satu hari 50 EMA ya. Jadi ini kalian bisa lihat ya ininya chartingnya ya teman-teman. Ini chartingnya kalian bisa lihat, dan potensial ada prediksi Bitcoin ini bisa masuk ke area 150.000 ya untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, di sini gua akan coba ngasih pendapat gua pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini ini adalah chart dari Bitcoin dan kita akan masuk mungkin di time frame yang lebih besarnya, yaitu di weekly time frame terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari weekly time frame-nya, Bitcoin ini dia udah nge-wick ya teman-teman. Dia nge-wick ke bawah terus ke atasin lagi, di jumping lah. Jadi banyak orang yang ke likuidasi ini, pasti banyak banget. Nah, dia nge-wick ke bawah dan di jumping lagi. Nah, di sini dia membekas sebuah area demand ya teman-teman, area demand plus area support. Dan di sini ini ada area apa? Sebenarnya di sini juga ada area demand yang dikuatkan oleh area resisten yang berhasil di break menjadi area support.
Makanya Bitcoin dia turunnya di area sini baru dia bouncing lagi ke atas. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari weekly time frame-nya, memang Bitcoin ini dia berhasil breakout ya. Dia berhasil breakout dari area resisten atau area higher high-nya dia. Dan dia membentuk all time high baru si Bitcoin ini sendiri. Nah, kalau misal kita lihat dari ininya, ini gua nggak tahu dia ngebentuk charting apa, teman-teman. Tapi yang jelas ini charting continuation pattern ya. Ini charting continuation pattern. Jadi dia tuh naik terus dia mengecil, membesar, baru dia ke atas. Nah, kita akan coba lihat dari line chartnya. Nah, di line chartnya ya teman-teman semuanya, kalian bisa lihat ya, Bitcoin ini dia masih berada di range penurunan ya. Kalau misal kita lihat dari line chartnya, dia masih berada di range koreksi dia ya teman-teman. Dan sekarang range koreksi inilah untuk kita mengamati kemana sih arah pasar selanjutnya. Nah, kalau misal kita lihat dari candle lagi, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil di daily-nya. Nah, di daily-nya sendiri teman-teman semuanya, yang gua khawatirkan di Bitcoin ini, dia ini membentuk sebuah lower low yang baru ya teman-teman. Dan ini lower low-nya, terus dia di break low yang ini, dia membentuk lagi lower low yang baru yang ini. Nah, kalau misalnya ada hal seperti ini, berarti Bitcoin ini dia bakal mengalami penurunan lagi ya teman-teman. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena dalam sebuah teori, ketika ada lower low yang baru, itu pastinya akan mengalami penurunan lagi. Nih kalian bisa lihat ya, ini downtrend. Nah, jadi kalau misalnya downtrend itu seperti ini teman-teman. Nah, ini gua akan kasih contoh. Ini low, ini terus naik, high-nya yang ini, low lagi di break. Nah, ini naik lagi. Jadi naiknya itu cuman koreksi. Terus low ya lagi di break, naik lagi, low lagi yang di break, naik lagi. Nah, naik lagi, terus harusnya dia low lagi di break. Nah, ini kondisi Bitcoin saat ini. Dia ini udah nge-break low-nya dan dia udah naik. Kemungkinan besar dia bakal nge-low lagi, teman-teman. Atau bakal ada potensial jatuh lagi untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil di 4H-nya sendiri. Nah, di line chart 4H, teman-teman semuanya, ini dia berhasil membuat lower low yang baru ya, teman-teman. Ini low-nya dan dia di break membuat lower low yang baru. Dan terus kenaikan ini disebut dengan kenaikan retestment ya teman-teman. Nah, kita coba lihat pakai Fibonacci retestment dia sampai berapa. Nah, kalian bisa lihat ya, retestment dia ini di area imbalance dan juga golden ratio Fibonacci 0.6 ya teman-teman. Nah, dan dia berhasil tertahan di area sini, baru dia down lagi. Dan kemungkinan besar teman-teman semuanya, ini ada potensial dump lagi sampai ke area bawah. Ini ada potensial dump lagi ya teman-teman untuk si Bitcoin ini sampai ke area bawah teman-teman. Ini menurut gua pribadi ya. Dan kalau misal kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita akan coba pakai candle. Nah, ini kan 4H ya. Ini 4H ya, 4H-nya seperti ini ya teman-teman. Dia di break, dia membentuk lower low yang baru. Dan sekarang di 4H-nya, di sini kalian bisa lihat ya bahwa Bitcoin ini sudah berhasil breakout di area sini ya teman-teman. Ini harusnya kalau misalnya breakoutnya ke atas, ini tuh jadi bullish pennant teman-teman. Jadi bullish pennant, tapi digocek dengan adanya likuidasi atau manipulasi di area sini. Oh, orang-orang ini pasti banyak yang ke liquid ya teman-teman di area sini, atau banyak yang ke MC. Karena wah, ini bullish pennant bro. Ini bullish pennant, dijebret ke atas, langsung dia down lagi ke bawah. Dan kalau misal kita lihat ya teman-teman, untuk sekarang Bitcoin ini dia bakal ada potensial down lagi ya teman-teman, karena di sini kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil, ini berhasil breakout juga area trendline dari area support teman-teman. Nah, ini berhasil breakout juga, jadi potensial dia turun lagi ini sangat-sangat besar. Dan ya sekarang menurut gua pribadi teman-teman semuanya, untuk kalian yang mau buying Bitcoin, ini ada beberapa area yang akan gua sediain untuk kalian yang mau buy Bitcoin. Memang kita nggak bisa timing the market, tapi yang namanya analisa itu bisa kita analisa pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana. Nah, yang pertama teman-teman di sini ada yang namanya area demand.
Nah, area demand ini yang pertama kalian bisa jadikan pacuan untuk entry area ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di area 43.000 ya teman-teman. Ini untuk entry area Bitcoin ini sendiri. Dan yang kedua ya memang di area kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, yang kedua kalian bisa masuk ke area sini. Ini yang pertama bisa kalian masuk di area sini. Takutnya memang last time-nya area sini. Tapi yang lebih aman, gua akan DCA aja ya teman-teman, atau yang beli per minggu atau averaging, karena kita tahu bahwa di sini Bitcoin ini udah mengalami breakout di area sininya. Jadi kemungkinan besar gua akan nunggu di area sini, di area 43k sampai area 40k, sampai area sini ya teman-teman. Nah, sampai area sini. Nah, sampai area sini, di main area yang ada di sini. Ini potensial banget untuk dia down sampai ke area sini. Kalau misalnya dia sampai ke area sini, ya mungkin altcoin akan terbakar ya teman-teman. Altcoin akan terbakar. Dan kalau misalnya kita lihat dari altcoin season index ya teman-teman, dan juga fear and greed-nya dia, fear and greed-nya dia, jadi bentar, kita akan coba masuk ke fear and greed-nya untuk si Bitcoin-nya teman-teman. Nah, dan itu yang pertama untuk altcoin season index, bahwa Bitcoin ini waktunya yang cocok mungkin ya untuk membeli altcoin di harga di area sini sebenarnya. Tapi belum ada konfirmasi yang jelas ya teman-teman. Ini kemungkinan besar dia bakal turun lagi mungkin ke area 4 baru dia bouncing ke atas. Dan untuk fear and greed sekarang tuh kita berada yang namanya extreme fear ya teman-teman. Semua orang ketakutan, dan ketika semua orang ketakutan, waktunya apa? Waktunya kita membeli. Ya mungkin aja dia bisa down lagi untuk fear and greed-nya sampai ke area 20 atau ke area 10. Ini sangat-sangat mungkin ya teman-teman. Ketika fear and greed-nya itu semakin kecil atau extreme fear-nya itu semakin ekstrim ya teman-teman, disitulah saatnya kalian membeli ya teman-teman. Dan sekarang ya ini masih extreme fear, sekarang waktunya kalian nyicil-nyicil aja atau DCA, atau kalian bisa yang namanya averaging. Nah, di sini kalau misal kalian lihat ya, untuk sekarang Bitcoin ini gua believe dia mungkin aja dia berhasil bisa atau masuk ke area 43k sampai ke area 40k teman-teman. Karena di sini Bitcoin ini sudah membentuk yang namanya all time high yang baru teman-teman semuanya. Nah, jadi ya gitu sih, semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kalian bisa masuk grup Telegram gua secara gratis. Linknya udah gua taruh di deskripsi video ini. Gua selalu update pergerakan harga Bitcoin dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja, semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa masuk grup Telegram gua secara gratis. And thank you so much sudah nonton, and bye bye.